Laksamana Cheng Ho merupakan salah seorang tokoh penting dalam sejarah pelayaran dunia yang jejaknya banyak menarik perhatian para sejarawan. Namanya tercatat sebagai seorang pelaut dan panglima armada laut dinasti Ming yang dalam kurun waktu awal abad ke-15 melakukan 7 kali pelayaran besar ke berbagai wilayah Asia dan Afrika. Para sejarawan menempatkan dirinya sebagai simbol kekuatan maritim Tiongkok pada masa kejayaannya, sekaligus sebagai tokoh yang memperlihatkan bagaimana hubungan antar bangsa di masa lampau dapat dibangun melalui diplomasi, perdagangan, dan pertukaran budaya. Menurut catatan para sejarawan, Cheng Ho dilahirkan pada tahun 1371 di Yunnan yang ketika itu baru saja ditaklukkan oleh pasukan dinasti Ming. Nama kecilnya adalah Ma He. Keluarganya merupakan keluarga muslim yang berasal dari keturunan Asia Tengah dan telah lama bermukim di wilayah Tiongkok bagian barat daya. Ayahnya adalah seorang yang taat beragama dan memiliki pengaruh di lingkungannya. Namun situasi politik yang penuh peperangan membuat kehidupannya berubah. Pada usia masih belia ia ditangkap oleh tentara Ming dan dibawa ke istana sebagai Qasim. Kehidupan di istana membawanya dekat dengan Pangeran Judi yang kemudian naik takhta menjadi Kaisar Yongle. Kedekatan inilah yang membuat Ma He dipercaya dan diberi posisi penting di pemerintahan. Sejak saat itu pula ia dikenal dengan nama Cheng Ho. Para sejarawan berpendapat bahwa penunjukan Cheng Ho sebagai Laksamana bukanlah hal kebetulan. Kaisar Yongle yang ambisius ingin memperkuat legitimasi kekuasaan serta menunjukkan kebesaran dinasti Ming ke seluruh dunia. Dinasti ini baru saja berdiri menggantikan dinasti Yuan yang berasal dari bangsa Mongol. Untuk menegaskan posisi Tiongkok sebagai pusat dunia, sang kaisar memerlukan ekspedisi besar yang mampu menggetarkan bangsa lain. Cheng Ho yang memiliki kemampuan organisasi, keberanian, serta kesetiaan dianggap sebagai sosok yang tepat untuk memimpin armada laut yang jumlah kapalnya mencapai ratusan dengan puluhan ribu awak. Sejarawan menggambarkan bahwa ukuran armada Cheng Ho merupakan yang terbesar pada zamannya. Kapal andalannya disebut kapal harta yang panjangnya mencapai lebih dari 100 meter. Jauh lebih besar dari kapal bangsa Eropa pada masa yang sama. Armada itu dilengkapi dengan kapal pengangkut kuda, kapal penyedia logistik, kapal perang, dan kapal kecil pendukung. Tujuan pelayaran tidak hanya untuk berdagang, tetapi juga untuk menunjukkan kemegahan Tiongkok, menyampaikan misi diplomatik, dan membawa aneka barang berharga sebagai hadiah kepada kerajaan asing. Ekspedisi Cheng Ho berlangsung 7 kali antara tahun 1405 hingga 1433. Para sejarawan menuliskan bahwa rute perjalanannya membentang dari Asia Timur ke Asia Tenggara, menyeberangi Samudra Hindia, menyusuri pesisir India, melintasi Laut Arab, hingga mencapai pesisir Afrika Timur. Ia singgah di tempat yang kini dikenal sebagai Indonesia, Malaysia, Thailand, Sri Lanka, India, Persia, Yaman, Arab, dan beberapa pelabuhan di Afrika Timur seperti Somalia dan Kenya. Catatan sejarah menyebutkan ia bahkan pernah mengunjungi Mekah. Para sejarawan mencatat bahwa salah satu wilayah penting yang sering dikunjungi oleh Cheng Ho adalah Nusantara. Catatan Tiongkok menyebutkan bahwa ia beberapa kali berlabuh di Jawa, Palembang, dan terutama Semarang. Di tempat terakhir inilah tradisi masyarakat kemudian mengaitkan dengan berdirinya sebuah kelenteng yang dinamakan Sampukong. Hal ini menunjukkan bahwa pelayaran Cheng Ho tidak hanya meninggalkan jejak politik dan ekonomi, tetapi juga budaya yang berlanjut hingga sekarang. Tujuan utama dari misi pelayaran adalah meneguhkan sistem upeti. Kerajaan yang dikunjungi oleh Cheng Ho diharapkan mengakui supremasi Kaisar Tiongkok dengan cara mengirim utusan dan memberikan persembahan. Sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan hadiah dari kaisar yang nilainya jauh lebih besar. Sejarawan menilai bahwa sistem ini bukan semata perdagangan, melainkan sebuah upaya untuk menata hubungan internasional berdasarkan hierarki yang menempatkan Kaisar Tiongkok sebagai pusat. Dalam beberapa kasus, Cheng Ho juga melakukan tindakan militer untuk menundukkan penguasa lokal yang menolak tunduk. Meskipun ekspedisinya membawa kekuatan militer yang besar, sejarawan menekankan bahwa Cheng Ho tidak berniat menjajah atau mendirikan koloni. Ia lebih berfungsi sebagai duta besar yang membawa pesan kebesaran dinasti Ming. Hubungan yang dibangun lebih bersifat diplomatik dan simbolik, namun keberadaan armada yang sangat kuat membuat banyak kerajaan tidak berani menentang. Dalam pandangan para sejarawan, pelayaran Cheng Ho juga memiliki dimensi keagamaan. Ia seorang muslim yang taat meski hidup dalam lingkungan istana Tiongkok yang mayoritas beragama Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme. Beberapa catatan menyebutkan bahwa dalam perjalanan ia singgah di kota suci Mekah dan mempererat hubungan dengan dunia Islam. Hal ini menjelaskan mengapa di Nusantara, khususnya di Jawa, kehadirannya sangat dihormati oleh komunitas muslim setempat. Namun tidak semua sejarawan memandang pelayaran Cheng Ho secara sama.
Ada yang menekankan sisi kemegahan dan kedamaian dari pelayaran itu, sementara yang lain melihatnya sebagai upaya ekspansi kekuasaan Tiongkok yang dibalut dalam diplomasi. Sebagian menyoroti betapa besar biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Ming untuk membiayai ekspedisi. Setelah Kaisar Yongle wafat, penerusnya tidak lagi memiliki semangat yang sama. Pada akhirnya, pelayaran dihentikan dan catatan mengenai ekspedisi besar itu sebagian dimusnahkan. Banyak sejarawan berpendapat bahwa keputusan untuk menghentikan pelayaran Cheng Ho merupakan titik balik dalam sejarah Tiongkok. Negeri itu yang semula mampu menguasai lautan, kemudian berbalik menjadi lebih tertutup. Sementara itu, bangsa Eropa pada abad yang sama mulai melakukan penjelajahan laut dan akhirnya mendominasi jalur perdagangan dunia. Jika saja tradisi pelayaran Cheng Ho dilanjutkan, mungkin peta sejarah dunia akan berbeda. Jejak Cheng Ho masih terasa hingga sekarang di berbagai tempat yang pernah disinggahinya. Di Indonesia misalnya banyak tradisi yang mengaitkan dirinya dengan perkembangan awal Islam. Di Semarang berdiri kelenteng Sampukong yang menjadi simbol perpaduan budaya Tiongkok dan Jawa. Di Palembang terdapat pula makam yang dipercaya sebagai makam salah seorang awak armadanya. Di Malaka catatan sejarah menyebutkan bahwa ia turut membantu mengukuhkan kerajaan Islam setempat. Sejarawan modern menempatkan Cheng Ho bukan hanya sebagai tokoh Tiongkok tetapi juga tokoh dunia. Ia menunjukkan bahwa pelayaran lintas benua bukanlah monopoli bangsa Eropa. Kehadirannya menegaskan bahwa Asia juga memiliki tradisi maritim yang kuat. Dalam konteks hubungan antar bangsa, Cheng Ho memperlihatkan bagaimana diplomasi, perdagangan, dan pertukaran budaya dapat berjalan berdampingan dengan kekuatan militer. Warisan Cheng Ho juga menginspirasi banyak penelitian dan karya sejarah. Sejarawan berusaha menggali naskah kuno, catatan perjalanan, serta peninggalan arkeologi untuk memahami lebih jauh tentang ekspedisi besar ini. Walaupun tidak semua detail dapat dipastikan kebenarannya, namun kesepakatan umum menyatakan bahwa ia adalah pelaut terbesar dalam sejarah Asia dan mungkin dalam sejarah dunia. Sejarah Laksamana Cheng Ho memperlihatkan betapa kompleksnya pertemuan antara politik, agama, budaya, dan perdagangan. Ia seorang kasim yang berasal dari keluarga sederhana, namun kemudian dipercaya memimpin armada laut terbesar pada zamannya. Ia seorang muslim yang setia kepada kaisar yang menganut tradisi lain. Ia membawa pesan diplomatik namun juga siap melakukan tindakan militer. Ia menebar pengaruh hingga ribuan kilometer dari tanah kelahirannya dan meninggalkan jejak yang masih bisa dirasakan berabad-abad setelahnya. Bagi para sejarawan, Cheng Ho adalah simbol dari kekuatan maritim yang pernah dimiliki Tiongkok dan juga contoh bagaimana seorang individu dapat menjadi tokoh penting dalam percaturan sejarah global. Kisahnya tidak hanya milik satu bangsa, tetapi milik banyak bangsa yang pernah disentuh oleh pelayarannya. Hingga kini, namanya tetap dikenang bukan saja sebagai laksamana besar, tetapi juga sebagai jembatan budaya antar peradaban. Dalam pandangan para sejarawan, kehidupan Cheng Ho tidak hanya dipahami melalui catatan resmi dinasti Ming, tetapi juga melalui tradisi lisan dan sumber lokal di berbagai wilayah yang ia kunjungi. Jejak keberadaannya menimbulkan kisah yang terkadang bercampur antara sejarah, legenda, dan mitos. Sejarawan modern berusaha memilah antara fakta yang dapat diverifikasi dengan cerita yang muncul karena pengaruh masyarakat setempat. Di Nusantara misalnya, kisah Cheng Ho sering dikaitkan dengan penyebaran agama Islam. Meskipun para ahli sejarah berbeda pendapat, apakah ia sendiri berperan langsung dalam proses dakwah, ataukah hanya memberi pengaruh secara tidak langsung melalui hubungan diplomatik dan pergaulan dengan komunitas muslim lokal. Salah satu hal yang menarik bagi sejarawan adalah bagaimana armada Cheng Ho mampu menjelajahi samudra dengan teknologi pelayaran pada masa itu. Catatan mengenai kapal hartai yang berukuran sangat besar menimbulkan perdebatan. Ada yang meragukan ukuran yang disebutkan dalam naskah kuno karena dianggap terlalu fantastis. Namun sebagian sejarawan berpendapat bahwa kemampuan teknis masyarakat Tiongkok dalam membuat kapal memang sudah maju sehingga ukuran tersebut mungkin benar adanya. Perdebatan tentang ukuran kapal Cheng Ho menjadi salah satu topik yang masih dibicarakan dalam sejarah maritim hingga sekarang. Sejarawan juga mengamati hubungan Cheng Ho dengan berbagai kerajaan di Asia Tenggara. Di Sumatera ia disebut berhubungan dengan Kesultanan Samudra Pasai yang sudah menjadi kerajaan Islam penting. Di Jawa ia berinteraksi dengan kerajaan Majapahit yang ketika itu masih berdiri meskipun kekuasaannya mulai melemah. Kehadirannya di Malaka sangat menentukan karena membantu memperkuat posisi kesultanan baru yang berorientasi pada perdagangan
perdagangan internasional. Dengan demikian, peran Cheng Ho tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik di Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Selain aspek politik dan perdagangan, para sejarawan menyoroti pula dimensi budaya dari pelayaran Cheng Ho. Dalam perjalanannya, ia membawa seniman, ahli pengobatan, penerjemah, dan berbagai tenaga terampil. Mereka memperkenalkan kebudayaan Tiongkok ke negeri yang dikunjungi sekaligus mempelajari kebudayaan setempat. Pertukaran ini menghasilkan proses akulturasi yang jejaknya masih terlihat dalam seni bangunan, seni pertunjukan, bahkan kuliner di beberapa tempat. Kisah tentang persembahan hewan eksotis dari Afrika kepada Kaisar Ming juga memperlihatkan betapa luasnya jaringan pertukaran yang terjadi berkat pelayaran tersebut. Sejarawan Barat pada abad ke-19 mulai menaruh perhatian serius terhadap sosok Cheng Ho setelah dokumen dinasti Ming semakin banyak dikaji. Mereka membandingkan ekspedisi Tiongkok dengan ekspedisi bangsa Eropa yang hampir sezaman seperti perjalanan Vasco da Gama atau Christopher Columbus. Perbandingan ini menunjukkan perbedaan tujuan dan pendekatan. Bangsa Eropa terdorong untuk mencari jalur dagang baru sekaligus melakukan kolonisasi, sementara Cheng Ho lebih menekankan pada diplomasi dan sistem upeti. Walaupun tidak mendirikan koloni, pengaruhnya dirasakan luas karena membawa stabilitas dan hubungan antar kerajaan yang lebih teratur. Perhatian sejarawan juga tertuju pada alasan mengapa catatan tentang Cheng Ho sempat berusaha dihapus setelah pelayaran dihentikan. Sebagian berpendapat bahwa pejabat yang berpengaruh di istana menilai ekspedisi tersebut memboroskan keuangan negara. Sebagian lain menilai bahwa perubahan politik internal membuat Tiongkok lebih memilih mengalihkan perhatian ke masalah dalam negeri daripada melanjutkan ambisi luar negeri. Akibatnya banyak catatan resmi tentang Cheng Ho dimusnahkan, sehingga sejarawan harus bekerja keras menyusun kembali kisahnya melalui sumber yang tersisa. Di kalangan sejarawan Muslim, Cheng Ho dipandang sebagai salah satu tokoh penting yang menunjukkan hubungan erat antara Tiongkok dan dunia Islam. Ia seorang Muslim yang tetap menjaga identitas keagamaannya meskipun mengabdi kepada Kaisar Tiongkok. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa pelayaran Cheng Ho memperkuat jaringan perdagangan Muslim yang telah ada sejak berabad-abad sebelumnya. Kehadirannya di Nusantara memberi dukungan moral bagi kerajaan Islam yang sedang tumbuh, sekaligus memperlihatkan bahwa Tiongkok pada masa itu menghargai hubungan dengan dunia Islam. Ada pula sejarawan yang melihat Cheng Ho sebagai simbol toleransi budaya. Ia dapat hidup dalam lingkungan istana Tiongkok yang berbeda keyakinan, namun tetap menjalankan ajaran Islam. Dalam pelayarannya, ia tidak memaksakan agama, tetapi lebih memilih memperlihatkan teladan pribadi. Hal ini menjadikan dirinya dihormati oleh berbagai kalangan. Bahkan di beberapa tempat, ia dikenang tidak hanya sebagai tokoh Tiongkok atau tokoh Muslim, tetapi juga tokoh lokal yang menyatu dalam tradisi masyarakat setempat. Kehidupan Cheng Ho setelah pelayaran terakhir juga menjadi bahan kajian. Catatan menyebutkan bahwa ia wafat sekitar tahun 1433, kemungkinan besar dalam perjalanan pulang atau tidak lama setelah tiba kembali di Tiongkok. Ada yang menyebutkan bahwa ia dimakamkan di Nanjing, tetapi ada pula tradisi yang mengatakan makamnya berada di tempat lain. Kepastian mengenai lokasi makamnya tidak jelas, namun yang lebih penting bagi sejarawan adalah warisan besar yang ditinggalkannya dalam sejarah dunia. Dalam diskusi sejarawan modern, Cheng Ho sering dipandang sebagai contoh awal dari globalisasi. Ia membawa manusia, barang, gagasan, dan tradisi melintasi samudra dalam skala besar. Pertukaran yang terjadi pada masa itu menjadi bukti bahwa hubungan antar bangsa telah berlangsung lama sebelum zaman modern. Kehadirannya menantang pandangan yang menganggap bangsa Eropa sebagai satu-satunya pelopor pelayaran lintas benua. Dengan demikian, Cheng Ho mengubah cara pandang terhadap sejarah global dengan menempatkan Asia sebagai bagian penting dalam kisah besar manusia. Selain itu, sejarawan menyoroti bagaimana kisah Cheng Ho digunakan dalam konteks politik modern. Di Tiongkok, ia dijadikan simbol kejayaan bangsa yang pernah menguasai lautan. Di beberapa negara Asia Tenggara, ia dipandang sebagai tokoh persahabatan yang menandai awal hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Di kalangan masyarakat Muslim, ia dihormati sebagai contoh pemimpin yang beriman dan berpengaruh. Dengan demikian, figur Cheng Ho memiliki makna yang berlapis dan digunakan untuk berbagai kepentingan sesuai kebutuhan zaman. Sejarawan menekankan pentingnya memandang Cheng Ho secara seimbang. Ia adalah tokoh yang mengagumkan, tetapi juga bagian dari strategi kekuasaan dinasti Ming. Pelayarannya membawa perdamaian, tetapi juga kekuatan militer yang dapat memaksa. Ie dihormati sebagai penyebar budaya, namun juga melaksanakan misi politik kaisar. Dengan melihat secara utuh, kita dapat memahami bagaimana sejarah bekerja melalui individu
individu yang hidup dalam situasi dan kepentingan yang kompleks. Warisan Cheng Ho terus hidup bukan hanya dalam catatan sejarah, tetapi juga dalam memori kolektif masyarakat. Kisahnya mengajarkan bahwa hubungan antar bangsa tidak selalu harus dibangun melalui peperangan atau penjajahan, melainkan dapat dilakukan melalui diplomasi, perdagangan, dan pertukaran budaya. Para sejarawan terus meneliti dan memperbincangkan dirinya, menjadikan Laksamana Cheng Ho sebagai salah satu tokoh yang abadi dalam sejarah peradaban manusia. Sejarawan banyak memberi perhatian pada aspek ekonomi dari pelayaran Cheng Ho. Armada yang sangat besar bukan hanya membawa barang hadiah dari Kaisar Ming, tetapi juga mengangkut berbagai komoditas yang bernilai tinggi. Catatan kuno menyebutkan bahwa Cheng Ho membawa porselen, kain sutra, logam berharga, dan berbagai produk khas Tiongkok. Sebagai gantinya, ia memperoleh rempah-rempah dari Nusantara, batu permata dari Sri Lanka, gading dan binatang eksotis dari Afrika, serta berbagai hasil bumi dari India dan Arab. Pertukaran barang dalam skala raksasa ini memperkuat jalur perdagangan internasional, yang kemudian dikenal sebagai jalur maritim sutra. Jalur ini merupakan jalur laut yang menghubungkan Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, hingga Afrika Timur. Para sejarawan menilai pelayaran Cheng Ho memberi dampak besar bagi ekonomi global pada masa itu. Kehadiran armada raksasa dengan kekuatan militer yang besar memberikan rasa aman di jalur perdagangan, sehingga para pedagang dari berbagai negeri berani melakukan perjalanan jauh. Keamanan laut yang tercipta karena kekuatan dinasti Ming membuat arus barang dan manusia menjadi lebih lancar. Dengan demikian, pelayaran Cheng Ho bukan hanya menguntungkan Tiongkok, tetapi juga memberi keuntungan bagi kerajaan-kerajaan lain yang terlibat. Sejarawan juga mengamati pengaruh sosial dari pelayaran tersebut. Banyak awak kapal Cheng Ho yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk prajurit, pedagang, penerjemah, ulama, dan tenaga ahli. Sebagian dari mereka ada yang menetap di negeri yang disinggahi, sehingga terbentuk komunitas perantau Tiongkok di berbagai wilayah Asia Tenggara. Dari sinilah muncul interaksi jangka panjang antara penduduk lokal dengan para pendatang. Komunitas ini kemudian berkembang dan menjadi bagian dari masyarakat setempat. Keberadaan mereka memperlihatkan bahwa pelayaran Cheng Ho membawa dampak migrasi manusia yang tidak kecil. Dalam literatur sejarah, terdapat pula catatan mengenai hubungan Cheng Ho dengan dunia Afrika. Sejarawan menyebut bahwa salah satu momen terkenal adalah ketika ia membawa seekor jerapah dari Afrika Timur ke istana Kaisar Ming. Kehadiran hewan itu dianggap sebagai pertanda baik dan menimbulkan kekaguman besar di Tiongkok karena sebelumnya tidak dikenal. Kisah ini menunjukkan betapa luasnya jangkauan pelayaran Cheng Ho, serta besarnya daya tarik pertukaran budaya dan pengetahuan yang dibawanya. Para sejarawan juga meneliti dimensi politik internasional dari ekspedisi tersebut. Cheng Ho memainkan peran penting dalam memperluas pengaruh Tiongkok melalui sistem tributari. Banyak kerajaan yang setelah menerima kunjungan Cheng Ho kemudian mengirim utusan ke Istana Ming sebagai tanda pengakuan. Hal ini memperlihatkan bahwa pelayaran bukan semata misi dagang, melainkan instrumen diplomasi yang efektif. Tiongkok berhasil memposisikan diri sebagai pusat kekuasaan regional tanpa harus menaklukkan secara langsung. Ada pula pandangan yang menilai Cheng Ho sebagai pelopor soft power dalam sejarah hubungan internasional. Kehadirannya di negeri asing disertai pemberian hadiah, dukungan militer jika dibutuhkan, dan pertunjukan kemegahan yang menimbulkan kekaguman. Strategi ini membuat kerajaan-kerajaan lain mau menjalin hubungan baik. Dengan demikian, Tiongkok memperoleh pengaruh besar tanpa perlu menguasai secara fisik. Sejarawan melihat pendekatan ini berbeda dari bangsa Eropa yang datang kemudian dengan strategi kolonisasi. Meskipun begitu, pelayaran Cheng Ho tidak lepas dari tantangan. Catatan menyebutkan bahwa di beberapa tempat terjadi perlawanan dari penguasa lokal yang menolak tunduk kepada Kaisar Tiongkok. Dalam kondisi seperti itu, Cheng Ho tidak segan menggunakan kekuatan militer untuk menundukkan lawan. Salah satu peristiwa yang sering dibicarakan adalah ketika ia menaklukkan seorang penguasa bajak laut di Palembang. Dengan keberhasilan ini, jalur perdagangan di Selat Malaka menjadi lebih aman. Sejarawan memandang tindakan Cheng Ho ini sebagai bukti bahwa meskipun misi utamanya adalah diplomasi, ia tetap membawa ancaman militer yang nyata. Sejarawan kontemporer juga menyoroti bahwa Cheng Ho adalah tokoh yang hidup di antara berbagai identitas. Ia seorang Kasim yang beragama Islam, namun mengabdi sepenuhnya kepada kaisar yang menganut tradisi Konfusianisme dan Buddhisme. Ia seorang perantau dari Yunnan yang kemudian menjadi tokoh besar di ibu kota Nanjing. Identitas ganda ini membuatnya menarik untuk dipelajari karena memperlihatkan bagaimana seorang individu dapat melampaui batasan etnis, agama, dan status sosial. Kehadirannya menunjukkan betapa cairnya interaksi budaya di Asia pada masa itu. Dalam bidang ilmu pengetahuan, sejarawan menekankan bahwa pelayaran Cheng Ho
Ho memberikan kontribusi penting bagi pemetaan dunia. Catatan perjalanan yang dibawanya memungkinkan dinasti Ming memiliki informasi geografis yang jauh lebih akurat. Peta dunia yang dibuat pada masa itu menggambarkan wilayah Asia, Timur Tengah, dan Afrika dengan cukup detail. Hal ini menandakan bahwa Tiongkok sudah memiliki pandangan global sebelum bangsa Eropa mendominasi eksplorasi. Sejarawan juga menghubungkan pelayaran Cheng Ho dengan perkembangan hukum laut. Kehadiran armada besar yang menjaga keamanan perdagangan memberikan inspirasi bagi pengaturan hubungan laut antar kerajaan. Walaupun tidak dalam bentuk perjanjian tertulis seperti pada era modern, namun praktik pengakuan terhadap supremasi Tiongkok bisa dianggap sebagai bentuk awal dari kesepakatan maritim internasional. Hal ini menjadikan Cheng Ho tidak hanya pelaut, tetapi juga perintis tata kelola laut di kawasan Asia. Hingga sekarang, banyak sejarawan menganggap kisah Cheng Ho sebagai cerminan dari kebesaran yang sempat hilang. Setelah kematiannya dan penghentian pelayaran, Tiongkok memasuki masa isolasi panjang. Hal ini membuat bangsa Eropa kemudian mengambil alih peran sebagai penguasa lautan. Jika pelayaran Cheng Ho diteruskan, bukan tidak mungkin jalur perdagangan global akan berada di bawah dominasi Tiongkok lebih lama. Pandangan ini sering dijadikan bahan diskusi spekulatif mengenai bagaimana sejarah dunia bisa berbeda seandainya keputusan politik dinasti Ming berubah. Kisah Cheng Ho pada akhirnya menunjukkan betapa sejarah sering ditentukan oleh keputusan politik, kondisi sosial, dan visi pemimpin. Sejarawan menganggap dirinya sebagai simbol dari apa yang mungkin dicapai oleh sebuah peradaban ketika memiliki tekad untuk membuka diri pada dunia. Jejaknya menjadi bukti bahwa hubungan antar bangsa sudah terjalin sejak lama dan bahwa Asia pernah memainkan peran utama dalam percaturan global. Ia tetap dikenang bukan hanya sebagai laksamana besar, tetapi juga sebagai figur yang menghubungkan peradaban dan membuka jalan bagi terbentuknya jaringan dunia yang saling terkait. Sejarawan klasik Tiongkok menuliskan kisah Cheng Ho terutama dalam catatan resmi dinasti Ming. Catatan ini menekankan perannya sebagai abdi setia Kaisar Yongle dan sebagai simbol kekuasaan kerajaan yang mampu mengendalikan lautan. Fokusnya bukan pada diri Cheng Ho sebagai individu, melainkan pada kebesaran kaisar yang diwakilinya. Oleh karena itu, banyak aspek kehidupan pribadinya tidak dicatat secara rinci. Bagi penulis istana, Cheng Ho hanyalah instrumen dari kebijakan kaisar yang ingin memperluas pengaruh Tiongkok melalui sistem upeti. Namun dalam tradisi lisan di Asia Tenggara, kisah Cheng Ho berkembang secara berbeda. Di Jawa ia dikenang sebagai tokoh muslim yang membawa pesan damai dan membantu menyebarkan agama Islam. Di Semarang ia dihormati di kelenteng Sampukong yang hingga kini menjadi pusat ziarah dan perayaan budaya. Sejarawan memandang bahwa kisah ini merupakan perpaduan antara fakta sejarah dengan legenda lokal. Kehadirannya yang memang nyata kemudian diperkaya oleh masyarakat setempat dengan kisah keagamaan dan nilai moral, sehingga membentuk ingatan kolektif yang lebih besar daripada sekadar catatan resmi. Dalam kajian sejarawan barat abad ke-19 dan awal abad ke-20, Cheng Ho mulai dilihat sebagai tokoh yang dapat dibandingkan dengan penjelajah Eropa. Mereka terkesan dengan skala armada dan luasnya jangkauan pelayarannya. Namun sebagian juga menekankan bahwa meskipun ekspedisinya besar, Cheng Ho tidak meninggalkan koloni atau pengaruh permanen seperti bangsa Eropa. Dari sinilah muncul perdebatan mengenai apakah pelayaran Cheng Ho hanya bersifat pertunjukan kekuasaan atau benar-benar memiliki dampak strategis jangka panjang. Sejarawan modern lebih berhati-hati dalam menilai. Mereka berusaha menggabungkan berbagai sumber, baik dari Tiongkok, Asia Tenggara, Arab maupun Afrika. Penelitian arkeologi, epigrafi, dan studi naskah kuno membantu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh. Misalnya, catatan Arab mengenai kedatangan armada Tiongkok di Laut Merah atau penemuan artefak di pesisir Afrika Timur yang berhubungan dengan Tiongkok. Semua ini menunjukkan bahwa kisah Cheng Ho bukan sekadar legenda, melainkan benar-benar bagian dari sejarah global. Sejarawan juga menyoroti bagaimana kisah Cheng Ho digunakan dalam narasi politik modern. Di Tiongkok kontemporer, Cheng Ho dipromosikan sebagai simbol persahabatan antar bangsa dan bukti bahwa Tiongkok sudah sejak lama terlibat dalam hubungan internasional. Pemerintah Tiongkok menjadikan kisahnya sebagai landasan diplomasi budaya yang menekankan jalur sutra maritim sebagai warisan sejarah. Di Indonesia, Cheng Ho dihormati dalam tradisi masyarakat Tionghoa dan Muslim, memperlihatkan bahwa tokoh ini bisa diterima oleh berbagai kelompok identitas. Historiografi mengenai Cheng Ho juga memperlihatkan perbedaan fokus antar sejarawan. Ada yang menekankan peran Cheng Ho dalam perdagangan dan jaringan ekonomi. Ada yang lebih menyoroti pengaruhnya terhadap penyebaran Islam di Asia Tenggara. Ada pula yang menganggapnya lebih penting sebagai simbol hubungan diplomatik. Perbedaan ini muncul karena sumber yang ada memang tidak lengkap, sehingga memberi ruang bagi berbagai penafsiran.
Sebagian sejarawan menilai bahwa kisah Cheng Ho bisa dianggap sebagai contoh bagaimana sejarah tidak hanya dibangun oleh fakta, tetapi juga oleh ingatan dan kebutuhan masyarakat. Di satu sisi terdapat catatan resmi yang membatasi kisahnya pada lingkup politik istana. Di sisi lain terdapat tradisi lisan yang menjadikannya tokoh spiritual dan budaya. Kedua sisi ini berjalan berdampingan dan saling memperkaya. Bagi sejarawan, hal ini menunjukkan bahwa sejarah Cheng Ho bukan hanya kisah tentang seorang laksamana, tetapi juga kisah tentang bagaimana masyarakat membentuk makna dari kehadirannya. Sejarawan kontemporer juga menyoroti persoalan identitas Cheng Ho yang unik. Ia seorang kasim, seorang muslim, seorang pejabat istana, sekaligus seorang pelaut dunia. Identitas ganda ini membuatnya menarik untuk dipelajari dari berbagai perspektif. Dalam historiografi Tiongkok, ia lebih dipandang sebagai abdi negara. Dalam historiografi Islam, ia lebih dilihat sebagai tokoh muslim yang memberi pengaruh luas. Dalam historiografi Asia Tenggara, ia dianggap sebagai bagian dari sejarah lokal yang menyatu dengan budaya setempat. Semua ini memperlihatkan bahwa satu tokoh bisa memiliki banyak wajah tergantung dari siapa yang menulis sejarahnya. Perkembangan historiografi mengenai Cheng Ho juga mencerminkan perubahan dalam ilmu sejarah itu sendiri. Pada masa lampau, sejarah lebih menekankan peristiwa politik dan tokoh penguasa. Kini sejarah lebih terbuka untuk melihat dimensi budaya, ekonomi, sosial, bahkan identitas. Dengan demikian, kisah Cheng Ho bisa dipahami bukan hanya sebagai catatan ekspedisi, tetapi juga sebagai jendela untuk melihat interaksi antar peradaban, pertukaran budaya, dan pembentukan identitas kolektif. Kisahnya mengajarkan bahwa sejarah bukan sekadar masa lalu yang beku, melainkan sesuatu yang terus dihidupkan kembali sesuai kebutuhan zaman. Bagi masyarakat Tiongkok modern, ia adalah simbol kejayaan maritim. Bagi masyarakat Nusantara, ia adalah tokoh yang dikenang karena persahabatan dan penyebaran agama. Bagi dunia Islam, ia adalah contoh pemimpin beriman yang berpengaruh luas. Bagi akademisi Barat, ia adalah pelaut yang menandingi penjelajah Eropa. Semua tafsir ini tidak saling meniadakan, melainkan memperlihatkan kekayaan makna yang dapat lahir dari satu sosok dalam sejarah. Sejarawan banyak menyoroti bagaimana warisan Cheng Ho tetap hidup berabad-abad setelah masa hidupnya, bukan hanya melalui catatan sejarah resmi, tetapi juga melalui simbol, monumen, tradisi, dan identitas kolektif masyarakat. Di berbagai wilayah Asia Tenggara, nama Cheng Ho masih diingat dengan cara yang khas sesuai dengan budaya setempat. Di Indonesia, ia tidak hanya dikenang di Semarang dengan kelenteng Sempukong, tetapi juga dalam berbagai cerita rakyat yang mengaitkan kedatangannya dengan awal penyebaran Islam. Beberapa komunitas muslim menganggap Cheng Ho sebagai tokoh yang membawa pengaruh positif bagi perkembangan Islam, meskipun sejarawan menekankan bahwa perannya lebih bersifat diplomatik daripada murni dakwah. Namun ingatan masyarakat membentuk citra Cheng Ho sebagai sosok yang ramah, dermawan, dan dekat dengan rakyat kecil. Di Malaysia, warisannya terkait erat dengan peran Cheng Ho dalam memperkuat Kesultanan Malaka. Para sejarawan menilai bahwa dukungan Tiongkok pada abad ke-15 membuat Malaka berkembang sebagai pusat perdagangan internasional yang aman dan stabil. Karena itu, dalam tradisi sejarah Melayu, Cheng Ho dikenang sebagai sahabat yang membantu memperkuat posisi politik Malaka di tengah persaingan regional. Di negara itu pula, nama Cheng Ho sering dijadikan simbol persahabatan antara dunia Melayu dan Tiongkok. Di Sri Lanka, terdapat kisah tentang sebuah batu prasasti yang didirikan oleh Cheng Ho. Prasasti itu ditulis dalam 3 bahasa, yaitu Tiongkok, Tamil, dan Persia. Isi prasasti mendoakan keselamatan bagi orang yang berlayar serta memohon berkah dari dewa dan Tuhan yang dipuja oleh berbagai komunitas di pulau itu. Bagi sejarawan, prasasti ini menjadi bukti nyata tentang toleransi dan sikap terbuka Cheng Ho terhadap keragaman agama. Ia sendiri seorang muslim, tetapi ia memahami bahwa pelayarannya melewati berbagai wilayah dengan tradisi berbeda. Prasasti itu mencerminkan sikap diplomasi budaya yang menjadi ciri khas ekspedisinya. Warisan Cheng Ho juga hadir dalam bentuk seni dan arsitektur. Di berbagai tempat yang ia singgahi, terdapat bangunan bergaya Tiongkok yang kemudian menyatu dengan budaya lokal. Kelenteng, makam, dan monumen yang dikaitkan dengan Cheng Ho menjadi simbol akulturasi antara tradisi Tiongkok dan tradisi lokal. Sejarawan menilai bahwa akulturasi ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari pertemuan budaya yang berlangsung intensif selama ekspedisi besar itu. Dengan demikian, Cheng Ho tidak hanya meninggalkan jejak politik dan perdagangan, tetapi juga jejak estetika yang masih bisa dilihat hingga kini. Dalam konteks modern, banyak pemerintah dan masyarakat yang menggunakan nama Cheng Ho untuk memperkuat identitas budaya dan diplomasi. Di Tiongkok, Cheng Ho dijadikan simbol nasionalisme maritim dan contoh kejayaan masa lalu. Ia dipromosikan dalam pameran, penelitian,
penelitian, dan festival budaya. Pemerintah Tiongkok memandangnya sebagai duta perdamaian yang mencerminkan tekad untuk menjalin hubungan internasional yang harmonis. Di Indonesia, Kelenteng Sempukong menjadi salah satu destinasi wisata sejarah dan tempat perayaan yang melibatkan masyarakat lintas agama dan budaya. Di Malaysia dan negara lain, Cheng Ho digunakan sebagai simbol persahabatan antara Tiongkok dan kawasan Asia Tenggara. Sejarawan juga menilai bahwa warisan Cheng Ho digunakan untuk menjawab kebutuhan identitas masyarakat modern. Dalam dunia yang sering diwarnai konflik antar agama dan etnis, kisah Cheng Ho dihadirkan sebagai teladan toleransi dan keterbukaan. Ia seorang muslim yang bekerja untuk kaisar non-muslim, namun tetap menjaga keyakinannya dan sekaligus menghormati keyakinan orang lain. Ia memimpin armada besar, tetapi lebih memilih diplomasi daripada penjajahan. Ia berasal dari latar belakang sederhana, tetapi mampu menjadi tokoh dunia. Semua ini menjadikannya simbol yang mudah diterima oleh banyak kalangan. Bahkan dalam konteks global, Cheng Ho sering disebut sebagai pionir hubungan antar bangsa. Sejarawan menempatkannya sebagai tokoh yang memperlihatkan bahwa globalisasi bukan fenomena baru, melainkan sudah berlangsung sejak berabad-abad lalu. Pelayarannya menunjukkan bahwa manusia telah lama saling berhubungan lintas benua, bertukar barang, gagasan, dan budaya. Dengan demikian, warisan Cheng Ho tidak hanya milik Tiongkok atau Asia, melainkan bagian dari sejarah dunia. Kehadiran Cheng Ho dalam memori kolektif juga memperlihatkan bagaimana sejarah dapat melampaui batas waktu. Sosoknya yang hidup pada abad ke-15 tetap relevan hingga abad ke-21. Ia dijadikan simbol perdamaian, persahabatan, dan keterbukaan. Warisannya tidak hanya berupa catatan kuno, tetapi juga berupa nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan modern. Sejarawan menekankan bahwa hal ini menunjukkan kekuatan sejarah sebagai sumber inspirasi dan pembelajaran bagi generasi yang datang kemudian. Dengan demikian, warisan Cheng Ho tidak berhenti pada kisah pelayaran dan ekspedisinya, melainkan berlanjut dalam bentuk simbolisme yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Ia dikenang dalam monumen, tradisi, festival, penelitian, dan diplomasi. Sosoknya dijadikan jembatan antara bangsa dan budaya. Sejarawan melihat bahwa inilah kekuatan sejati dari Cheng Ho, bukan hanya keberhasilan menyeberangi samudra dengan armada raksasa, tetapi juga keberhasilan menyeberangi batas identitas, keyakinan, dan perbedaan manusia. Ketika para sejarawan membicarakan jalur sutra, biasanya yang terlintas adalah jalur darat yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tengah hingga Timur Tengah dan Eropa. Namun sejarawan modern menekankan bahwa jalur sutra tidak hanya ada di daratan, melainkan juga di lautan. Jalur sutra maritim adalah jaringan perdagangan yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tenggara, India, Timur Tengah, dan Afrika. Di sinilah peran Cheng Ho menjadi sangat penting karena ekspedisinya memperkuat dan memperluas jalur sutra maritim. Armada besar yang ia pimpin bukan sekadar simbol kekuatan militer Tiongkok, tetapi juga sarana logistik untuk mengangkut barang, hadiah, dan komoditas dagang. Sejarawan mencatat bahwa kapal-kapal Cheng Ho membawa porselen, sutra, teh, dan logam mulia dari Tiongkok untuk ditukar dengan rempah-rempah, mutiara, batu permata, gading, dan hasil bumi dari berbagai daerah yang dikunjungi. Pertukaran ini memperkuat posisi Tiongkok dalam perdagangan internasional, sekaligus menjadikan kota-kota pelabuhan di Asia Tenggara sebagai simpul penting jalur perdagangan dunia. Di Nusantara, terutama di Jawa dan Sumatera, kedatangan Cheng Ho menandai fase baru dalam hubungan dagang. Para sejarawan melihat bahwa kunjungan Cheng Ho memberi legitimasi politik kepada pelabuhan yang bersahabat dengan Tiongkok sehingga jalur perdagangan menjadi lebih aman. Dengan demikian, pedagang dari berbagai bangsa lebih percaya untuk bertransaksi di pelabuhan yang berada dalam lingkup pengaruh Tiongkok. Hal ini memacu pertumbuhan ekonomi lokal, memperkaya kas kerajaan, dan memperluas jaringan komoditas yang beredar. Selain perdagangan barang, Cheng Ho juga membawa sistem hadiah yang khas dalam tradisi Tiongkok. Kaisar Tiongkok memberi hadiah mewah kepada penguasa setempat sebagai simbol persahabatan. Sebagai balasannya, penguasa lokal mengirim upeti ke Tiongkok. Menurut sejarawan, sistem ini bukan sekadar upeti dalam arti politik, tetapi juga sarana diplomasi ekonomi. Dengan cara ini, hubungan antar bangsa tidak hanya ditentukan oleh tawar-menawar pasar, tetapi juga oleh nilai budaya yang memperkuat ikatan. Dampak ekonomi dari pelayaran Cheng Ho juga terasa di wilayah Afrika Timur. Catatan sejarah menyebutkan bahwa armadanya mencapai pantai Kenya dan Somalia, membawa serta barang dagangan Afrika ke Tiongkok. Sejarawan melihat hal ini sebagai cikal bakal hubungan dagang antar benua yang lebih luas. Dengan adanya rute ini, jalur sutra maritim menjadi jembatan yang menghubungkan Asia dengan Afrika,
mempercepat sirkulasi barang dan ide antar benua. Dalam perspektif ekonomi global, beberapa sejarawan berpendapat bahwa pelayaran Cheng Ho membuka jalan bagi integrasi ekonomi lintas kawasan sebelum era penjelajahan bangsa Eropa. Meskipun Tiongkok tidak mengkolonisasi wilayah yang dikunjungi, ekspedisi Cheng Ho menunjukkan bahwa kekuatan maritim dapat menjadi penggerak utama dalam membangun jaringan ekonomi dunia. Sejarawan juga menekankan bahwa pola ini memperlihatkan bentuk globalisasi awal, di mana berbagai komoditas, teknologi, dan budaya menyebar melalui laut. Namun demikian, ada pula sejarawan yang menyoroti sisi lain dari ekspedisi Cheng Ho. Armada raksasa yang membutuhkan sumber daya besar membuat beban finansial bagi dinasti Ming cukup berat. Setelah berakhirnya pelayaran, pemerintah Tiongkok bahkan memilih menutup diri dari dunia luar karena menilai biaya ekspedisi tidak sebanding dengan keuntungan ekonominya. Bagi sejarawan, keputusan ini merupakan titik balik yang membuat Tiongkok kehilangan kesempatan untuk melanjutkan dominasi maritim di abad-abad berikutnya. Meskipun demikian, warisan Cheng Ho dalam jalur sutra maritim tetap tidak terbantahkan. Ia memperlihatkan bahwa laut bukan sekadar penghalang, melainkan jalan raya yang menghubungkan bangsa-bangsa. Ia membuktikan bahwa perdagangan bisa berjalan beriringan dengan diplomasi dan kebudayaan. Ia juga menunjukkan bahwa ekonomi global yang kita kenal sekarang memiliki akar sejarah yang panjang, dan salah satu tokoh penting dalam sejarah itu adalah seorang laksamana muslim dari Tiongkok.